Selama pulang dari kemarin podcast tuh ada kejadian apa aja, Ca? Cuman berisik kupingnya makin sampai sakit ya Teh. Cuman aku dengar pakai headset murotal di rumah. Pas datang ke sini lagi untuk kedua kalinya pengobatan gimana, Ca? Tadi di depan kan rame. Aku nunggu itu udah sempat muntah darah. Getarnya kuat loh. Kalau kalian lihat dari jauh begini, tapi aku yang megang dia kayak ada satu energi di luar, terus masuk ke dalam, terus yang di dalam kayak berontak. Allah. Kenapa? Ya, kamu nyiksa dia, saya juga bisa nyiksa kamu. Terus tugasmu di badan anak ini apa? Ca. Oke sahabat mistis, kali ini kita udah masuk ke sesi pengobatan untuk Ica. Karena kemarin kita udah podcast ya Ca ya. Ica sehat hari ini? Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Aku nyapa dulu ya teman-teman di rumah. Jadi kemarin aku udah janji sama kalian mau pegang Ica. Jadi kita ada jeda 1 hari dulu ya Ca ya. Baru ketemu sama Ica hari ini. Hari ini pun aku kenapa nggak pakai baju blazer, nggak ada shawlnya karena hari ini aku buka praktek di rumah. Ada tamu-tamu datang ke sini buat konsul dan lain-lain. Biasanya memang kalau di rumah aku tidak menggunakan shawl, tidak pakai blazer. Satu kerapihan banget kayaknya, terlalu cakep. Nah jadi hari ini emang udah janjian sama Ica. Kita mau kelanjutan megang Ica. Memang sama kayak Indri. Indri itu pasien yang ini. Nah boleh dicek sama case-nya sama kayak Ica. Shoot terus megang. Tapi bedanya Indri ini sudah 2-3 kali ketemu gitu. Kalau Ica kan baru ini ketemu. Nanti ada selanjutnya cuma kita tidak on cam ya Ca. Tetap ya ngawalin Ica datang ke sini ya harus diakhiri dari kesembuhan ya, harus sembuh, harus sehat. Nah Ica kasih tahu dulu sama teman-teman di rumah. Selama pulang dari kemarin podcast tuh ada kejadian apa aja Ca? Cuman berisik kupingnya makin sampai sakit ya Teh. Cuman aku dengar pakai headset murotal di rumah. Itu aja. Pas datang ke sini lagi untuk kedua kalinya pengobatan gimana Ca? Tadi di depan kan rame. Aku nunggu itu udah sempat muntah darah. Sampai gemeter. Oke, tapi kalau di rumah sama untuk serangan nih. Cuma itu aja ya. Cuma serangannya itu aja. Oke, kita mulai untuk pengobatan Ica sama. Aku tidak pernah loncat ke yang lain-lain, pasti tetap yang pertama aku kasih kelapa dulu buat ngedetox yang di dalam. Kalau memang nanti Ica ada muntah atau kayak tadi kan sudah muntah darahnya, nah itu biar ada sedikit ringan, nggak terlalu sakit. Terus energi yang di badannya dia udah kekumpul fit. Jadi kalau misalnya terjadi ada kerasukan dan lain-lain tidak terlalu capek buat badannya Ica. Ica pegang, Ica baca syahadat 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, Bismillah, minum pelan-pelan abisin. Oke, minum pelan-pelan. Sambil di sini juga biasanya ada reaksi kalau setelah minum di badannya Ica apa mual atau apa, Ica kasih tahu aja nggak apa-apa. Mata kamu kayak orang kedutannya kencang banget. Kayak kan kalau gini-gini nggak bisa ya. Dia kayak ketarik di sininya tapi kayak uratnya ada yang narik. Oke. Taruh dulu. Teri aku ngerokok ya, saya kalau megang pasien kan kalian tahu, jadi jangan nanya lagi. Terus Ica, mohon maaf teteh sambil pegang ini,
karena ada beberapa yang kita udah shoot ternyata tidak suka ngeliat saya ngerokok, akhirnya kita tidak jadi tayangkan. Ica boleh majuan dikit sini sayang, ngebelakangin teteh. Boleh. Istighfar terus di hati, terus baca istighfar. Kalau udah selesai istighfarnya la ilaha illallah boleh, atau mau lanjut istighfar juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. 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 Alhamdulillah. Bismillah. 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 Ini getarnya kuat loh. Kalau kalian lihat dari jauh begini, tapi aku yang megang dia, kayak ada satu energi di luar, terus masuk ke dalam, terus yang di dalam kayak berontak. Ica dengar teteh, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Lagi Ca, dengar teteh kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi Ca, dengerin, ucap lagi di hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kegigit loh. Wah, keren banget dia. Berontaknya terus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. La ilaha illallah 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 Allahumma shalli wa sallim. Ca, oke. Gimana rasanya tadi? Sakit? Panas. Oke. Yang paling berasa panas di mana? Di sini. Sampai sini. Kali lagi ya Ca, itu baru satu ya yang ditarik ya.
Yang tadi itu bentuknya apa ya? Dibilang ular bukan ular ya, Cak. Tapi ada palanya ya. Tadi saya garuk dulu, ngapa sih emang orang-orang ya nyuruh saya ke kamera mulu, kan mikirin ini bentuknya. Tadi sangka ular kayak lintah. Bentuknya begitu soalnya. Terus tapi mukanya itu ada apa, taring apa namanya? Taring. Ada taringnya. Yang di badan Ica pun yang tadi masuk bukan full semua badan loh. Itu cuma samping energinya dia doang. Mau nguasain Ica sebenarnya mau berontak, tapi masih ada kendali dari Icanya. Pokoknya Ica kalau teteh ngomong, telinga Ica denger, di hati Ica susah banget nih mau ngucap. Terus aja Cak, paksa terus, lawan terus ya. Jangan jauh dari istighfar sama la ilaha illallah ya. Sekali lagi teteh rapin lagi, ini bisa 2 sampai 3 kita ngeluarin, tergantung sama di badannya Ica kuatnya sampai mana. Pembersihannya sangat amat nguras tenaga tuh, belum apa-apa dia udah ngelap keringat. Ini nguras tenaga, tempat di sini tuh dingin banget karena saya full AC, tapi hawa di badannya Ica tuh panas malahan. Masih kuat Ica? Masih. Nggak lemes banget kan sayang? Enggak. Aman ya? Istighfar lagi ya. Istighfar, lanjutin la ilaha illallah. Saya tidak pakai doa yang lain. Saya cuma punya Allah, jadi saya hanya cuma hanya bisa ucap la ilaha illallah. Selebihnya saya pasrahin sama Allah. Mudah-mudahan Allah gantikan tangan saya menjadi obat buat Ica, buat banyak teman-teman yang minta pertolongan sama Allah. Semoga dijabah hari ini, karena hari ini juga saya buka praktek. Kalian juga doain dari rumah, semoga apa yang kita jalani hari ini jadi obat ya buat Ica. Bismillah. Rahman. Bawa bang. Terus nih, terus sayang. Terus. Kenapa sih? Pengen banget di sini, kenapa? Doyan banget gitu di sini. Kenapa? Kenapa? Masa kamu udah mau habis loh. Kamu pikir dengan tanggal 14 terus jadi terlaksana gitu. Kamu bukan Tuhan menentukan nyawa anak ini, umur anak ini.
kamu juga diciptakan sama Allah dari api neraka jahanam. Kenapa? Mau lihat muka saya yang cantik? Apa mau ngajak perang? Tangannya begitu-gitu. Terus saja. Nah, lemparin ke kameramen. Gak apa-apa, lemparin aja ke sana. Buak, aduh, terus. Ini dia lagi ancang-ancang nih mau nyerang, tapi dia nggak tahu orangnya ada di belakang. Allah. Terus, ya. Nah. Allah. Ayo sayang, lagi. Nggak keluar darah kan? Minta air putih dong. Tenang dulu, relax dulu, ambil tenaga. Ini kamu suka sakit banget ya? Oh, sakit Banget. Ini kayak orang, keringetan nanti. kayak orang dipatok ular, kan nggak? Bismillah. Mau ngambil apa? Tisu di sini. Udah. Sini aja, Pak. Basah, mohon maaf. Resiko kalian ya. Teh itu apa? Ini serai. Biar apa? Biarin aja, biar biur. Ya nggak biar apa-apa sih. Saya suka aja kalau pakai benda-benda ini. Harus saya susah nih mukanya. Boleh nggak teh dipraktekin di rumah? Boleh kalau untuk serai kelapa boleh dipraktekin. Serainya saya biasanya pakai ganjil terus saya rebus. Tapi selama rebusnya harus sambil sholawatan. Kalau bisa pakai kalian baca waqiah sambil waqiahan. Terus saat nanti ditebasin nggak putus dari ayat 1 Al-Muluk sampai akhir. Mau dalam hati atau diucap boleh nggak teh? Bebas, yang penting niatnya untuk kesembuhan. Allah. Kenapa? Udah sesakit ini loh. Ya kamu nyiksa dia, saya juga bisa nyiksa kamu. Nggak pantas kamu ada di sini. Masih dikasih makan sama yang nyuruh kamu memang? Masih. Sampai sekarang masih.
Apa yang dikasih darah? Bayi. Iya. Darah apaan? Bayi. 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 Bayi monyet. Bayi apa? Kamu suka yang kayak gitu? Iya. Terus tugasmu di badan anak ini apa? Bikin Seneng ya? Ya udah, kalau kamu masih betah di sini, saya bikin kamu juga betah di tangan saya. Seperti ini sakitnya, seperti ini sakitnya. 2 kali lagi sakitnya, oke? Kamu masih mau bertahan di badan ini atau keluar baik-baik? saatnya. Apa? Saatnya. Ya udah, yang penting gini aja dah, mau keluar baik-baik apa gimana nih? Angguk aja kalau mau keluar. Oh nggak mau? Nggak mau negosiasi jadinya ya? Nggak mau ya? Kita pakai cara bener-bener nih, cara kamu kasar, saya kasar nih. Karena negosiasi sama jin kan capek ya. Kan saya manusia ya. Saya makan cantik. Kalau kamu makan jelek. Saya kasih kamu 1 dulu. Saya juga punya pedang, lo nggak tahu ya lu. Gue punya pedang nih. Haula wala quwwata illa billah. Allah. Cak, dalam gelap di sana, Cak, istighfar, Cak. Jangan celingak-celingak, Cak. Istighfar, Ica kan gelap banget tuh, Cak. Gelap banget. Ica istighfar, Ica jalan terus ke depan. Terus. Kalau nanti Ica dapat persimpangan, Ica jangan pernah ke kanan, tapi ke kiri. Kanannya dia kanan arus yang jelek. Pokoknya kalau Ica ada persimpangan, dia kayak perempatan, Icanya ke kiri, jangan ke kanan. Allah. Ke kiri ya, Neng. La ilaha illallah. Terus, Cak, di jalan terus. La ilaha illallah, istighfar terus, Cak. Jangan kalah sama dia, Cak. Allah. Allah. Cak. Oke. Oke. Nah. Istighfar sayang. Oke, istighfar lagi. Terus. Biar nggak sakit banget. Oke, biar Ica istirahat dulu bentar. Jangan aku sini.
Tarik napas dulu sayang. Oke. Untung lu gak make up. Kalau make up habis dulu sama gue gujeng. Oke, tenang dulu aja. Istighfar dulu, sini dingin banget. Langsung gemeter. Oke, warasin dulu. Biar nggak gemeter banget. Mana kecil banget lagi nih. Ini sakit teh. Iyalah. Ditarik. Ada yang narik tadi. Ya, kalau enggak lu kagak pulang-pulang. Lah gue yang nyesel seumur hidup dia kagak kembali. Minum ini Neng, biar nggak sakit badan pelan-pelan. Habisin. Lah saya juga aus. Masa kagak boleh minum itu apaan teh? Ini mah ya whisky Manson. Es teh. Jangan serius-serius apa yang nonton. Saya kan deg-degan ini. Iyalah. Kagak mau buat jelek lu. Maunya kesempurnaan. Ica. Ya. Baru 3 Cak. Kalau ditanya teh banyak banget, bukan banyak. Bukan banyak yang di badan Ica ya, banyak yang disuruh untuk kerja buat badan Ica. Ya nyakitin dari kesehatan, dari rezeki dan lain-lain. Teh itu bentuknya jin, semua itu jin. Yang memang mengelabui kita seakan-akan Ica emang ya kayak mukanya aneh, kayak mukanya jelek, kayak mukanya tua. Itu ada beberapa kan kita udah posting saat mukanya Ica kelihatan bener-bener tua banget. Sumpah itu kayak TKW lagi digebugin, harus digebugin gitu. Kayak aneh banget mukanya. Nah sekarang kan teman-teman mau tahu nih, saat Ica tadi dipegang rasanya kayak gimana Cak? Setengah sadar, setengah enggak. Cuman fokus sama suara teteh doang. Sakit gak sekarang badannya? Enteng. Dah, lumayan ya. Nggak kayak tadi ya. Cuman yang di kepala doang agak. Gimana yang di kepala rasanya? Masih kayak ada tusukan sini. Iya, karena saya yang menusuk itu. Karena nih gara-gara dia nih sebenarnya. Bukan saya Cak, dia yang nusuk-nusuk. Nggak apa-apa, itu sisa Cak. Sisa yang nanti kayak orang diurut itu kayak jarum. Tapi Ica nggak nyampe sini doang. Habis selesai podcast ini Ica mandi. Habis pengobatan ini Ica mandi. Kita mau lihat selesai mandi gimana. Yuk untuk proses ini di tangan kanannya masukin aja 1 syahadat. Dan nanti kalau Ica udah selesai nih, angguk aja kita ke ayat selanjutnya. Syahadat 3 kali, Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Yuk. An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali. Baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, tapi diputar sampai 13 kali yuk. Terus hitung 13 kali terus sholawat. Dan terus ikutin ya Cak ya. Ya Allah ya Rabb, Ya Allah ya Rabb.
kalau semua penyakit ini kalau semua penyakit ini dan ujian di hidupku dan ujian di hidupku karenamu untukku angkatlah penyakit ini ya Allah. angkatlah penyakit ini ya Allah. Sudahi ya Allah ujianku. Sudahi ya Allah ujianku. Tapi ya Allah kalau semua ini karena perbuatan orang zolim, perbuatan orang batil, pulangkanlah ya Allah, kembalikanlah ya Allah, pulangkanlah ya Allah. Istighfar 3 kali. Oke. Lagi tiup ke sini. Oke, ini nanti mandi. Tenang dulu, ditenangin. Gimana tadi tangannya, kenapa? Kaku, merah. Iya lo langsung merah, padahal airnya air dingin loh. Langsung kayak masuk Panas. Kayak masuk air panas. Merah begini. Kayak yang neken nggak bisa muter tadi. Ica nanti mandi. Ica mandinya air ini dulu. Nanti diajarin sama Ririn, ada Ai di depan. Lanjutnya ke Salam Jati ya. Mandi. Sini aku buka dulu. Oke, sahabat mistis. Kita sambil nunggu Ica selesai mandi, biar Ica mandi dulu biar enak badannya. Yuk, di bawah Neng. Oke, Ica udah mandi. Kasih tahu ke sahabat mistis nih rasanya habis mandi daun ramuan saya gimana? Panas kayak mandi air cabe, terus ini gatel. Oke, ada rasa ya. Padahal kalau ditanya teh mandi apa tadi, air kelapa tadi yang buat doa dia, terus air putih biasa ya Ica, sama saya ngerebusin Ica itu ada beberapa daun-daunan kayak daun jati, daun salam gitu. Saya rebus, saya godokin kayak orang baru bangun beranak, baru lahiran, biar seger aja gitu. Nah Ica, setelah ini Ica ada pengobatan di rumah. Teteh bawain garam teteh, terus ada beberapa tahapan nanti dibantu sama admin. Harus kasih tahu ke teteh kayak gimana. Ica kan udah ada kontak terus sama teteh. Kasih tahu teh kayaknya pas 3 hari kemarin abis mandi rasanya gini atau enggak tadi abis mandi rasanya gini, pokoknya kabarin terus. Nanti aku update ke anak-anak YouTube perkembangan Ica juga. Nanti juga kita mau kasih tahu ke kalian setelah pengobatan Ica selama 1-2 minggu itu perubahan yang Ica alamin itu apa. Jadi nggak lepas cukup sampai sini doang, nggak. Masih ada beberapa lagi yang harus aku lakukan buat Ica. Terus Ica juga harus dikerjakan di rumah, jangan lupa ibadahnya. Terus teteh cuma punya saran, sebelum tidur usahakan punya air wudhu. Karena kita tahu malam itu biasanya mereka bekerja. Ambil air wudhu, sebelum tidur kirimin Fatihah buat diri Ica, nanti teteh bantuin. Terus kirimin Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Ikhlas 3 kali, baru doa mau tidur, kita tidur. Oke Ica, terima kasih buat Ica, biar sehat selalu. Mudah-mudahan ini jadi jembatan kesembuhan Ica. Terima kasih juga buat sahabat mistis, khususnya yang berani untuk DM saya. Terus yang mau DM saya untuk membantu Ica biar ketemu sama saya. Terima kasih kalian, salah satu isyarah dari Allah buat bantu Ica dalam kesembuhan. Mudah-mudahan atas izin Allah saya menjadikan obat, bukan cuma obat kesembuhan Ica, obat jadi sahabatnya Ica, jadi teman ceritanya Ica. Karena Ica juga butuh orang-orang yang bisa menghargai Ica. Kita bisa menghargai orang, kita bisa menyayangi orang tulus. Belum tentu orang membalas itu ke kita. Mungkin bukan orang itu Cak balasannya, tapi dari orang lain. Kayak teteh bisa senang sama keluarga atau sama orang terdekat, terus tiba-tiba mereka nyakitin, ternyata teteh dapat bantuannya dari orang lain yang nggak dikenal. Dari masalah ini Ica harus belajar satu hal, nggak ada yang namanya teman sejatinya benar-benar teman tulus. Terus tidak boleh kita bergantung sama manusia. 80% kita bergantung sama manusia aja kadang-kadang sakit hati, apalagi 100%. Jadi sekarang Ica banyak-banyak sayangin diri Ica, ibadahnya biar Allah juga sayang sama Ica. Kalau ada kerjaan apapun, kayak misalnya teh masih berat banget, kayak ada rasa apa-apa, pokoknya komen ke teteh, kasih tahu, kabarin teteh. Oke? Terima kasih buat sahabat mistis yang selalu setia nontonin channel Ria Puspita Official.
Terima kasih juga buat komen kalian yang selalu positif. Terima kasih supportnya. Terima kasih buat kru yang selalu ngebantu prosesnya saya di podcast dan pengobatan. Terima kasih untuk semuanya. Semoga berkah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.